Yes, proses itu panjang dan perlu karena Ya. proses itu yang bikin kita mateng. Gimana caranya supaya Kak Diana itu menemukan stylenya yang unik itu. Jadi ketika express yourself, gimana caranya dan kakak ada pertimbangan apa saja sebelum kalau udah bikin karya, sebelum diposting itu pertimbangannya apa aja? Sebenarnya gini, style itu nggak perlu dicari sih, tapi style itu kayak refleksi diri aja sih, kayak what do I like to wear gitu. Sebenarnya kita tuh nggak perlu terlalu ngelihat kayak di luar trennya lagi apa sih, atau let's say influencers lagi pakainya apa sih, selebriti lagi pakainya apa sih. Like actually all we need to do is ask ourselves again and again, karena I always believe it starts from yourself. Kayak ask yourself what makes you happy. Kayak Hmm. if you like, kalau kamu suka warna hitam, ya pakai warna hitam. Kalau kamu suka warnanya vibrant, bold, kayak aku warna-warni, then pakailah warna terang. Tapi just wear what you like, what you really love gitu. Dan jangan takut untuk misalnya nanti diliatin orang, apa dikatain orang, dibilang aneh gitu. Karena kalau aku selalu sering banget ditanya, gimana sih kan misalnya pilihan style aku adalah style yang sangat colorful, sangat bold gitu. Gimana cara bisa pede gitu. Kalau aku selalu bilang, ya aku pede karena aku kan gak membuat kesalahan gitu loh. Kayak Ya. there's nothing wrong in dressing colorfully. Aku akan gak pede, aku akan minder kalau aku tahu I'm doing something wrong, I'm guilty gitu. Sedangkan kayak pakai baju warna-warni emangnya dosa kan, enggak gitu. So aku kayak mikir, so apa yang aku takutin ya gitu. Like kalau aku sih cuek aja. Dan sebenarnya kan kayak ada yang bilang kamu kok bold banget sih, how do you become bold. Dan aku selalu bilang I don't try to be bold, I'm just being myself. Tapi kebetulan my natural self is bold gitu. Jadi Ya. sebenarnya just be yourself. And apa ya, the most important thing is for a person is to be kind, adalah untuk menjadi orang yang baik, punya hati yang baik. Karena gini, lo mau pakai baju seaneh apapun atau seapapun lah stylenya, apa terlalu gimana, tapi kalau hati lo baik, aura lo tuh positif gitu loh. Kalau aura lo Ya. tuh positif, kayak your aura itu blinding. Aura lo tuh akan bikin orang nggak peduli lagi lo tuh pakai baju apa. Orang tuh Ya. akan tuh terattract with your personality gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak mau lo suka fashion, mau lo enggak suka fashion, mau gaya lo kok gitu-gitu banget sih, kayak ngebosenin. Tapi kalau aura lo tuh nyenengin, people won't mind kamu pakai baju apapun. So I think it really Ya. starts from yourself and having a good heart. So dari situ kamu akan pede karena kayak what am I doing wrong gitu. Kayak gitu sih. Wih, itu tipsnya bagus banget ya. Jadi tadi Metimel sudah terjawab pertanyaannya. Tadi Metimel udah say thank you juga. Dan ini teman-teman di sini bilang, wah iya benar, apapun yang kamu pakai, yang penting be yourself. Dari Alfiah Yes. Malik. Wow, Yes. mantap geng. Nah, oke, kita mulai masuk nih ke topik di mana bagaimana perjalanan awal karirnya Kak Diana. Waktu Kak Diana memutuskan untuk aku mau bikin brand fashion aware up, terus ada Smiley Mo juga, itu gimana sih Kak ceritanya? Jadi ceritanya itu waktu aku lagi masih kerja kantoran, kan aku juga udah mulai ngeblog. Nah, dari ngeblog itu aku jadi banyak kenalan sama fashion entrepreneur, karena kan beberapa brand fashion lokal saat itu suka kayak ngirimin aku produk lokal untuk dipromosin di blog aku, segala macem. Jadi network aku saat itu lumayan, jadi kayak, oh aku jadi kenalan nih sama pengusaha-pengusaha muda lokal, karena mereka suka ngirimin aku barang. Nah, dari situ aku suka ngobrol sama mereka, suka nanya-nanya, dan dari situ aku terinspirasi sebenarnya oleh mereka. Kayak, oh ternyata seru ya jadi entrepreneur. Terus kayak mikir, sebenarnya I think that's what I want deh. Kayaknya itu deh yang gue pengen juga jadi entrepreneur. Dan kebetulan aku suka fashion. Dan akhirnya ketika aku memutuskan aku pengen bikin brand sepatu, adalah karena ya dari produk fashion yang paling aku suka adalah produk sepatu gitu. Jadi aku mikir ya udah start from a product yang memang kategorinya aku suka sekali, jadi sepatu. Dan akhirnya aku nyari kemana-mana tuh, aku nyari pengrajin sepatu di Bandung, di Tasikmalaya, di Tangerang, di Bekasi, semuanya aku cari, di Bogor. Akhirnya ketemulah satu supplier di Bandung, itu aku
manage sampai sekarang jadi bengkel sendiri. Dan ya udah akhirnya ngalir gitu aja jadi produk sepatu, jadi brand sepatu itu tahun 2011. Lalu setelah 5 tahun ngejalanin si Eyewear Up ini, aku ngerasa kayak saatnya aku pengen bikin clothing line deh gitu. Pengen nyoba bisnis aparel tuh kayak gimana gitu. Cuma aku pengennya bisnis aparel ini nggak satu sama Eyewear Up tapi terpisah karena waktu itu aku ngerasa segmennya beda, target marketnya beda gitu. Jadi aku bikinlah Shmalimo gitu. Itu tahun 2017 awal. Jadi sebenarnya itu baru 3 tahunan. Nah gitu sih. Gitu aja sebenarnya. Terus ya udah berkembang aja terus sampai sekarang aku jalanin. Terus sekarang aku sekolah fashion ini karena aku pengen belajar lebih karena sekarang kan jadi kan fashion itu kan terus berevolusi. Aku ngerasa aku nggak bisa stuck di pemahaman aku yang di tahun 2011 gitu. Kayak dulu aku punya pemahaman fashion itu seperti ini di 2011, tapi sekarang 2020 I need to update myself on how fashion industry is like. Jadi aku sebenarnya tuh balik lagi ke dunia sekolah itu karena aku pengen belajar tentang fashion sustainability. Karena sekarang di dunia fashion ini topik yang sangat besar adalah sustainability, which is maksudnya gimana supaya suatu industri atau suatu perusahaan fashion itu bisa sustainable dalam artian dia tidak merusak lingkungan. Ya just basically itu topik yang besar lah gitu. Tapi intinya aku interested in fashion sustainability. Jadi sekarang aku lagi taking my time to learn supaya nanti aku juga bisa bikin Eyewear Up Shmalimo juga suatu brand yang sustainable gitu. Iya. Istilahnya gitu. Ini ya slow fashion ya, Kak Diana ya. Slow fashion, yes, benar sekali. Oh wow, nah ini tadi ada yang komen di sini, wow ternyata perjalanannya tuh panjang ya dari Rio Pri, prosesnya panjang ya Kak, kalau anak sekarang tuh maunya cepet, instan. Yes, proses itu panjang dan perlu karena proses itu yang bikin kita mateng. Nah, banyak juga yang penasaran nih, Kak Diana. Prosesnya kan panjang, pasti ada tantangan-tantangannya dong. Boleh di-share nggak, Kak, tantangannya tuh kalau dalam Kak Diana perjuangannya dari awal membangun Eyewear Up, kemudian ada Shmalimo sekarang, itu tantangannya apa aja sih, Kak? Dan gimana caranya waktu Kak Diana menghadapi itu semua? Tantangannya banyak banget ya, yang namanya berbisnis itu tantangannya besar karena berbeda sama kalau kita kerja sama orang, kita punya gaji tetap. Kalau kita jadi entrepreneur, gaji kita tuh kayak ya tergantung pemasukan kita berapa, sebenarnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak, sales turun naik. Tantangannya tuh berarti dari segi finansial tuh udah pasti berat karena biasanya modal aku modal sendiri, jadi I was putting my savings at risk sebenarnya. Terus dari segi misalnya mencari supplier gitu, itu juga susah karena supplier itu di Indonesia walaupun banyak tapi mungkin yang bisa mengerjakan what we visualize itu nggak banyak. Misalnya kalau kita fokusnya di produk yang cukup unik itu susah, jadi cari supplier susah. Udah nanti dapat supplier yang baik, udah dapat supplier yang cocok, ternyata maintain dia supaya tetap kerja sama kita long term itu susah. Memanage human resources itu susah, apalagi kayak workers, factory workers itu sangat susah di maintain. Tantangannya lebih ke, kalau aku sih merasa sebagai pebisnis, tantangan aku lebih besar di technicality sih, technicalities kayak production supplier, production issues, terus misalnya mesin segala macam itu ribet lah sebenarnya. Kayak belakang-belakangnya behind the scene tuh ribet. Nah, kalau dari sisi yang kelihatan oleh sisi customer, mungkin dari sisi marketing, tantangan besar adalah misalnya kita diplagiat. Itu aku dari yang mulai awalnya sedih banget diplagiat sampai sekarang kayak udah deh terserah, yang penting gue keep coming up with new things. Karena tantangan terbesar aku sebagai pebisnis di dunia fashion adalah mengedukasi customer bahwa originality itu sangat-sangat penting, intellectual property itu sangat penting, how to come up with our own original design itu sangat penting. Dan aku ngerasa mengedukasi itu tuh sangat susah gitu, karena kayak ideas are expensive. Sebagai desainer kita udah muter otak untuk
come up with an original design. Ternyata ketika kita launch 1 bulan 2 bulan berikutnya ada brand lain yang copy yang terus dijualnya jauh lebih murah. Misalnya sandal aku 400.000, mereka jual 200.000. Ya pasti kan customer belinya ke sana gitu, karena some customers misalnya lebih price sensitive, mereka kayak ya lebih murah kenapa enggak gitu. Cuma kayak but you're buying a rip off gitu. Jadi kayak itu sih tantangan yang bikin kayak capek sebenarnya, dan kadang-kadang bikin desainer tuh demotivasi gitu. Jadi I think that's still a challenge until today sih gitu. Jadi kita harus mentalnya kuat, harus terus maju, dan ya gitu deh. Wow, semangat Kak Diana. Semangat. Semangat ini. Wow, ini bener sih, tadi di komen-komen juga pada bilang, iya Kak Diana bener, cari supplier itu memang nggak gampang. Sebentar ini dari Fania Titania. Bener banget Kak, cari supplier yang sesuai apa yang kita ingin tuh susah banget. Wow, oke. Itu juga kenapa alasannya aku balik ke sekolah fashion, supaya aku bisa jahit. Karena kayak sebagai desainer kan, aku kan cuma ngedesain baju gitu kan. Aku desain, aku sketch. Dengan aku sekarang sekolah fashion, aku jadi bisa jahit. Jadi kalau nggak ada supplier yang ngerti, aku bisa bikin sendiri. Aku bisa bikin polanya sendiri. Itu sebenarnya alasannya, the reason why sangat penting untuk mengerti fondasinya, teknisnya tuh pentingnya itu karena itu gitu sih. Wow, keren. Nah, ini Kak Diana ini menyambung tadi topik yang tadi ya. Ini dari Alfiah _Malik. Kak Diana pernah nggak sih ngerasa down atau ada di titik yang terbawah? Dan gimana caranya Kak Diana keluar dari zona itu? Terima kasih. Yes, pastinya aku sering lah berada di titik yang rendah gitu, kayak I don't know what to do gitu. Cuma kalau aku lagi down banget, misal dari segi bisnis gitu ya, kayak aduh I don't know what to do gitu, aku selalu refer back to my proposal yang aku bikin di tahun 2011 ketika aku mau bikin bisnis ini. Karena dulu itu waktu aku mau mulai bisnis kan, aku bikin presentation, bikin proposal yang aku present ke diri sendiri sebenarnya gitu. Bisnis plannya apa, visi misinya apa, jangka panjang ke depannya mau gimana. Jadi kalau aku lagi patah semangat, aku buka file itu sih, aku ngerasa kayak, oh my god, this is me tahun 2011, dulu aku berambisius sekali gitu. Jadi ya, dengan begitu aku kayak mikir, okay, I have to stick with my plan gitu. Kayak ada reminder sih, kayaknya itu sih pentingnya kita punya visi misi, punya business plan, punya purpose, supaya kalau kita lagi down, kita kayak ada reminder, lo dulu kayak gini lo dulu semangat banget lo, ayo semangat lagi gitu. Jadi kayak, dan aku pun juga selalu sadar bahwa bisnis itu turun naik. Kalau kita lagi turun, ya nggak berarti kita nggak bisa naik lagi. Jadi kayak itu udah realita lah. Nggak mungkin bisnis lo tuh naik, terus itu udah nggak mungkin. Jadi kalau turun ya itu wajar banget. Lo tinggal ya pikir lagi gimana caranya gue naik lagi. Dan itu adalah tantangan lagi dan lagi gitu. Wow, keren. Ini juga di komen ada Rio Pri. Wow, panjang banget, inspirasi banget. Benar, betul juga. Terus berkarya Kak, semangat gitu. Jangan patah semangat dari Barena. Thank you. Wow, oke. Nah, tadi perjuangannya memang nggak mudah ya Kak Diana. Tadi udah diceritain memang banyak tantangan, challenge dari berbagai macam ya, dari technical, terus dan akhirnya Kak Diana berusaha menangani itu semua dengan aku tetap harus stick to the plan gitu. Aku ngelihat lagi nih, aku punya vision di tahun 2011 itu seperti apa, dan Kak Diana menyemangati diri Kak Diana untuk aku harus semangat gitu ya, ngelihat baik dari planningnya itu. Nah, ini sebentar, ini dari Miss Kadi. Saya dari dulu suka menjahit. Pas dapat postingan Kak Diana, I love to see her post and it really inspired me so much. Jadinya sekarang kalau buat baju, kebanyakan terinspirasi dari Kak Diana. You are my inspirator. Wow. Terima kasih, seneng banget dengernya. Wow, oke. Nah, ini ada yang nanya juga, inspirasi stylenya Kak Diana itu apa dan mungkin siapa ya inspirasi stylenya?
Inspirasi style sebenarnya jujur nggak ada sih. Aku tuh kayak pakai apa yang aku pengen aja. Mungkin kayak kalau inspirasi dari mana, dari mood aku hari itu aja. Jadi misalnya hari ini aku Hmm. ngerasa aku lagi pengen banget pakai pink deh gitu. Ya udah aku pakai sesuatu yang pink gitu. Atau kayak aku hari ini somehow lagi ngerasa agak edgy, pengen ada item-itemnya gitu. Jadi aku pakai item. Tapi kayak inspirasi role model atau fashion icon gitu yang aku look up tuh sebenarnya nggak ada sih karena aku nggak berusaha menjadi orang lain sih. I'm just being myself. Jadi Ah, kayak ya I just dress how I like lah, warna-warni gitu, yang ya, bikin ya, ya. happy. Ya. Dan itu di salah satu apa talk show-nya, bukan talk show ya, itu di TED Talk ya, Kak Diana bilang how to become a unicorn. Yes, itu ya. How to become unicorn tuh kayak how to be authentic, how to be yourself gitu sih. Ya, wow. Dan akhirnya karena Kak Diana otentik tersebut, kita tuh kemarin tim kreatif ya cari-cari artikel. Wow, ternyata Kak Diana dibuat patung lilinnya di museum di Iya, Swiss. iya itu Wow, itu parah sih. gimana gimana ceritanya? Itu itu random banget sih sebenarnya. Jadi tiba-tiba aja aku dihubungin lewat email. Mhm. Ada representatif dari pihak museumnya. Nama museumnya tuh bahasa Jerman ya. Jadi aku takut salah nyebutnya. Pokoknya singkatannya HVM, HVM Museum. Ya. Intinya itu adalah museum sejarah dan etnografi. Jadi dia Mhm. mengarchive sejarah dan histori dunia lah, budaya dunia gitu. Nah, Ya. kebetulan katanya mereka itu lagi punya area baru. Areanya itu mau dibikin soal apa sih kayak sejarah sejarah permainan di Asia. Permainannya Hmm. itu mereka kategorin lagi, permainan di bidang teknologi, permainan di bidang fashion, permainan di bidang makanan, segala macam. Nah, dari kategori permainan di bidang fashion, mereka ngerasa kayak mereka pengen milih sosok yang dari zaman sekarang, karena katanya selama ini mereka Hmm. kalau bikin patung lilin atau kalau menampilkan sosok tuh pasti sosok yang udah meninggal Udah, atau yang udah iya, tua iya, iya. banget atau kayak dari tahun 1860 gitu. Mereka Iya, pengen iya. bikin patung lilin yang lebih fresh yang saat Iya. ini. Yang Nah, akhirnya kekinian. Iya. dan kekinian yang bisa merepresentasikan permainan di bidang fashion gitu. Nah, mereka ngerasa sosok Dian Narkasari ini fashionnya sangat playful, sangat Hmm. bermain. Jadi temanya masuk permainan fashion gitu. Jadi katanya setelah mereka kurasi, mereka udah milih-milih, jatuhlah pilihannya ke aku. Jadi mereka akhirnya nanya aja langsung, kamu kamu keberatan nggak kalau sosok kamu dibikin menjadi sebuah patung lilin di museum kami? Jadi kayak aku kayak, hah, gimana maksudnya? Kok jadi bingung ya gitu. Sekarang ini kayak random aja kayak patung lilin gimana ya? Katanya iya kayak patung lilin di Madame Tussauds, terus dikasih Iya. foto-fotonya kayak gini. Terus kayak, oh ya enggak lah, gak keberatan. Aku malah tersanjung gitu. Aku sangat-sangat tersanjung. Terus Iya. aku ya nanya, kenapa kok bisa milih aku ya? Diceritain lah karena begini 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 begini. Akhirnya ya udah, akhirnya setelah agree, itu proses pembuatan patungnya 6 bulan. Jadi aku bolak-balik ke Mhm. sana karena mereka kayak casting tangan, casting Hmm. ini, casting Ya, kaki, muka. casting Ya. semuanya. Jadi ya seru banget sih dan akhirnya setelah 6 bulan patungnya di display Februari 2019. Jadi udah setahunan gitu. Ih, Dan patungnya sih kata keren. orang-orang mirip banget. Iya, jadi waktu kita apa cari-cari ya kan kemarin beritanya Kak Diana ya, wih ini kan tuh bingung loh patungnya yang mana. Iya, salah mirip banget. Foto ada fotonya Kak Diana selfie bareng tuh kayak, hah Iya, ini iya, iya. patungnya yang mana? Iya, mirip banget. Dan kebetulan juga itu mereka itu lucunya patung itu kan pakai baju. Itu bajunya tuh looknya dari salah satu look aku yang mereka pilih dari Instagram. Jadi kayak Ah, oke. boleh nggak kalau look ini kita beli semua dari topi sampai sepatu. Jadi akhirnya Ya. ya udah semua barang-barang itu aku kasih ke museumnya dan ya makanya jadi itu kayak salah satu look yang mereka pilih gitu. Nah, oke. Wow. Nah, setelah lilin tersebut, ini dari teman-teman geng kreatif nih yang tulis di komen, Kak, ceritain dong gimana pihak Disney bisa menghubungi kakak buat pakai karya kakak sepatu ya di film Yes. Stargirl. Gimana tuh Kak Itu Diana? itu juga kayak hal yang random. As in tiba-tiba aku dapat email. Kayaknya alhamdulillah aku selalu dikasih pintu opportunity ya sama Allah kayak dar tiba-tiba dapat Nah, email gitu. Cuma kayaknya kalau aku
teliti lagi bagaimana cara Stargirl bisa ngubungin aku itu karena produk eyewear aku itu kan sekarang punya stokis di Amerika namanya Bando. Bando.com. Jadi kalau di Instagram tuh @shopbando. Nah, kayaknya sih kalau aku lihat fashion stylist film itu yang nanganin itu tuh kayaknya suka dengan Shop Bando. Jadi dia ngelihat produk up tuh di Shop Bando itu. Dan akhirnya mungkin mereka klik merek eyewear up, terus mereka ngeliat profile, oh ini kayak cocok banget nih, sepatu-sepatunya produknya cocok buat film Stargirl. Akhirnya fashion stylistnya langsung hubungin aku, kayak, hi, my name is Natalie O'Brien, kami dari tim produksinya Stargirl, dari Disney, bla 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 bla. Kita tertarik untuk dress up karakter utama kita Stargirl dengan produk kamu. Aku juga kayak, hah? Aku tuh sampai nge-google dulu kayak Natalie O'Brien, apa bener dia fashion stylist? Ternyata bener. Betul. Karena aku kan takut ya, kok ini random banget ya untuk film Disney gitu. Terus aku akhirnya kayak Google dulu kayak, oh ternyata bener Grace Vanderwaal lagi mempersiapkan film baru. Oh ternyata bener ada fashion stylist di LA namanya Natalie O'Brien. Terus aku lihat portfolionya, oh iya beneran deh dia emang fashion stylist yang buat film-film gitu. Jadi akhirnya aku percaya. Jadi kayak udah aku langsung nanya, aku mau banget langsung suruh pilih aja kayak sepatunya mau yang mana. Akhirnya mereka milih 7 sepatu, aku kirim ke sana ke US dan tapi yang dipakai di filmnya itu 3 atau 4 ya, 3 atau 4 aku lupa. Jadi yang 3 laginya nggak dipakai karena kan tergantung scene-nya. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi ya, alhamdulillah. Wow, cool. Itu di situ kayak wow, cool. Banyak yang bilang keren. Nah, itu berarti kalau barang-barangnya stokisnya memang dari Indonesia dibawa ke Amerika gitu ya, Kak Diana ya? Kalau si Shop Bando itu kebetulan mereka tipenya mereka suka barang A B C D, mereka beli in bulk, jadi wholesale. Gitu. Oke. Jadi istilahnya jual putus ya, bahasa gampangnya jual putus gitu. Iya, kayak gitu sih. Gitu. Jadi sejak itu aku jadi menyadari sangat penting untuk punya stokis di luar negeri karena you never know customer website mereka itu is somebody who works in some other place yang bisa membuka opportunity kita gitu. Jadi kayak oke, aku berterima kasih sama Shop Bando karena fashion stylist jadi belajar di Shop Bando, jadi lihat produk aku, jadi dipakai di Disney kayak gitu sih. Wow, hebat ya. Jadi ternyata waktu Kak Diana berkarya, ternyata tuh banyak yang lihat gitu kayak dan gak nyangka-nyangka kayak wow ini orang Disney loh, terus wow ini orang museum gitu ya, maksudnya wow dibikinin patung lilin gitu. Iya itu kayak magic kali ya. It's just magic, it just happen. I think when you're just focused on creating ya, I think doors will just open for you gitu. Wow. Yang teman-teman banyak penasaran juga, waktu Kak Diana tahu-tahu mau bikin buku 88 Love Life. Nah itu gimana Kak cerita perjalanannya? Wah aku tahu-tahu, wah aku pengen bikin buku atau gimana ceritanya waktu itu sama Kak Dina PS ya?